Assalamualaikum, hai apa kabar? Semoga tetap semangat ya. Kali ini aku mau berbagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Ingin bercerita boleh ya? Buat yang tanya aku kerja apa, ya inilah pekerjaannya. Buat yang belum tahu, aku adalah lulusan D4 penyiaran. Dulu aku kuliah di Jogja dan sudah lulus dari tahun 2016. Menjelang skripsi, aku sudah dilamar dan tidak lama menikah. Jodohnya ketemu di kampus dan dia kakak tingkatku. Jadi, waktu wisuda aku sudah berstatus sebagai istri. Aku dan suami termasuk yang menikah muda. Alhamdulillahnya suami sudah punya pekerjaan sebelum lulus. Alasan kami menikah muda karena memang sudah yakin. Banyak yang bilang terlalu cepat atau kenapa tidak kerja dulu. Tapi kami lebih mementingkan diri kami dan keluarga inti saja. Selama mereka merestui, lalu apalagi yang ditunggu? Setelah menikah justru kami jadi lebih tenang. Kenapa? Karena sudah halal dan menghindari fitnah. Salah satu impian menikah muda ternyata Allah kabulkan. Setelah menikah dan lulus, kami tinggal di Jogja. Aku sempat bekerja part-time di salah satu brand kosmetik. Tapi tidak lama, karena waktunya tidak menentu. Akhirnya aku mencari pekerjaan lain. Aku melamar sebagai penyiar radio di salah satu radio swasta. Sudah sampai tahap akhir wawancara, tapi tidak terpilih. Aku juga pernah melamar di perusahaan startup e-commerce. Sudah sampai tahap akhir dan mendapat panggilan kerja. Tapi tidak aku lanjutkan karena harus pindah ke Pontianak. Namanya istri harus ikut suami dimanapun tinggalnya. Kebetulan suamiku asli Pontianak, jadi ya di sini rumahnya. Tapi untukku kota ini tetap asing. Pekerjaan suamiku itu penyiar radio publik. Jadi tetap di instansi yang sama, hanya beda cabangnya saja. Awalnya di Jogja karena sambil kuliah, sekarang di Pontianak. Alasan mutasinya juga biar dekat sama mertuaku di sini. Seiring berjalannya waktu, aku jadi betah di sini. Asalkan sama suami, sepertinya semua istri pastinya betah ya. Setelah setahun tinggal di Pontianak, aku jadi banyak tahu budayanya, makanan khasnya, daerahnya, dan lainnya. Pertama kali pindah, aku tinggal di rumah mertua. Selama tinggal di sana, sempat juga mencari pekerjaan. Di Pontianak termasuk yang sulit juga mencari pekerjaan. Karena hampir semua kriterianya belum menikah. Waktu di Jogja, kriteria ini tidak begitu diutamakan. Tapi pernah ada salah satu bank swasta yang membuka lowongan. Mereka tidak mempermasalahkan status. Akhirnya aku mencoba untuk ikut tes masuknya. Setelah tahu pekerjaannya, aku memilih mundur. Tugasnya mencari nasabah dan bersedia ditempatkan di luar kota. Suamiku juga tidak setuju dengan hal itu. Dia bilang untuk apa bekerja tapi harus jauh sama suami. Kalau dipikir lagi, aku juga kurang cocok dengan kerjaan begitu. Akhirnya aku tidak mencari pekerjaan lagi dan fokus di rumah. Karena banyak waktu di rumah, aku mencari kesibukan lain.
Salah satunya menulis blog. Semenjak lebih rajin menulis blog, banyak tawaran kerjasama. Aku dipercaya beberapa brand untuk mengulas produknya di blog. Selain menulis di blog, aku juga aktif lewat Instagram. Dari sana aku bisa mendapatkan penghasilan. Walaupun tidak banyak, tapi aku sangat bersyukur. Bersyukurnya lagi, suami sangat mendukung kerjaanku. Tidak lama dari itu, aku memulai untuk mengelola akun YouTube. Sebenarnya aku sudah membuat akun ini di tahun 2017. Karena awalnya cuma iseng, jadi terbengkalai begitu saja. Niatnya punya YouTube itu mau mendokumentasikan momen saja. Karena sering menonton YouTube di rumah, aku jadi tahu kalau YouTube bisa mendapatkan penghasilan. Akhirnya aku belajar untuk membuat akun AdSense. Ternyata bisa juga dipakai di blog, jadi sekalian saja. Setelah membuat AdSense, aku belajar peraturan YouTube. Ternyata masih ada tahapannya. Jadi tidak semudah itu. Kita harus bisa mengumpulkan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Setelah itu baru bisa memasang AdSense di akun YouTube. Itu pun harus melalui peninjauan lagi dari pihak YouTube. Kalau diterima bisa langsung memasang iklan. Kalau ditolak berarti harus mencoba dan berusaha lagi. Aku pun menunggu sampai setahun untuk mencapai syarat itu. Video yang aku unggah beragam sekali. Mulai dari berbagi pengalaman, mengulas produk, memasak, makan, sampai keseharianku di rumah seperti video ini. Aku berbagi video di sini apa yang memang aku suka. Kalau suka, aku pasti nyaman untuk membuatnya. Kalau bekerja dengan hati, pasti hasilnya juga akan baik. Senang rasanya bisa bekerja dengan kesukaan. Jadi kalau ditanya Ria kerjanya apa? Kerjanya banyak. Ya ibu rumah tangga, blogger, dan YouTuber. Kalau nama kerennya itu influencer kali ya. Dulu kerjaan seperti ini dianggap aneh. Tapi sekarang, buat sebagian orang justru sudah menjadi cita-cita mungkin. Semuanya bertumpu dengan media sosial. Selama dipergunakan dengan baik, pasti hasilnya juga baik. Bukankah benar begitu? Kembali lagi ke topik utama. Wah, kalau gitu enak banget dong ya. Cuma di rumah aja. Ilmunya nggak kepake dong. Percuma kuliah. Alhamdulillah masih terpakai kok. Ilmu itu bisa kemana saja. Misalnya, dulu kuliah broadcasting, belajar membuat video, edit video, menulis naskah, public speaking, dan lainnya. Jadi selama menekuni bidang ini, semua ilmunya terpakai. Tidak ada kata percuma dalam menuntut ilmu. Semua bagaimana kita mengelolanya. Istri yang menjadi ibu rumah tangga itu bukan kesalahan. Begitupun istri yang bekerja untuk membantu suami. Masing-masing sudah pilihan dan memang rezekinya. Aku sudah beberapa kali mencoba bekerja di luar rumah. Tapi tidak ada izin Allah, berarti bukan jalannya. Allah tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Alhamdulillah rezeki ada saja untuk kami.
Aku percaya selama kita bersyukur, rezeki itu pasti ada. Semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Aku bekerja seperti ini karena Allah tahu ini yang paling cocok. Kalau ditanya, emang gak bosan di rumah aja? Alhamdulillah tidak sama sekali. Malah senang bisa urus rumah. Bisa masakin suami, rumah rapi, dan bisa sambil membuat konten. Sekarang juga sudah bisa mandiri di rumah sendiri. Alhamdulillah, semua tahapan itu kami lalui bersama. Jangan pernah takut tidak punya materi. Ada Allah yang memberi kita rezeki. Bukan hanya materi, sehat, suami atau istri yang baik, hati senang, itu juga bentuk rezeki dari Allah. Soal pekerjaan pun banyak macamnya. Mau di rumah, di kantor, penghasilan besar atau kecil, semua sama. Sama-sama dari Allah, intinya harus selalu bersyukur. Jangan sampai kita membandingkan orang lewat pekerjaannya. Karena tanpa sadar, di balik itu semua mereka pasti sedih dan minder. Hargailah apapun pekerjaan setiap orang. Kita sebagai manusia hanya berusaha dan menjalaninya. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala penentunya. Tidak salah ketika kesukaan menjadi pekerjaan. Selama tidak merugikan orang lain, bukankah begitu? Sekarang aku bisa dengan leluasa tanpa rasa minder lagi ketika menjawab soal pekerjaan. Ria, kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Semoga berbagi cerita kali ini sedikitnya bermanfaat ya. Terutama buat ibu rumah tangga yang sama sepertiku. Semangat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton ya.